Selamat sore, Namo Buddhaya. Senang sekali saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda dalam mata acara Cahaya Kehidupan. Harapan kami dari Dhamma TV semoga bisa membuat cahaya di dalam kehidupan Anda tercerahkan dan menjadi damai dan bahagia. Tema kita pada senja hari ini yaitu malu berbuat tercela. Dan ini tentu tema yang sangat asik, tema yang sangat menarik oleh karena tema ini sebenarnya menyangkut di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, di mana kadang-kadang kita itu terbebani juga oleh rasa malu. Nah, ini senja hari ini kita mencoba untuk mengurai bagaimana supaya kita tidak sampai terjebak pada perasaan malu. Malu yang artinya buruk ya, bukan malu yang artinya sungkan, tetapi malu yang artinya ada perbuatan salah sehingga menjadi malu. Baik, menarik sekali tentu tema kita kali ini, dan saya telah hadir di studio yaitu tamu-tamu kita yang sangat kompeten. Yang pertama yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Sugihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia dengan memiliki kebijaksanaan yang akan kita peroleh bersama. Terima kasih Bante. Dan yang kedua adalah Bapak Haryanto. Selamat sore Bapak Haryanto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, semoga hari ini ada pelajaran yang bisa kita petik dari diskusi kita pada sore ini. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, ini tema kita ini malu berbuat tercela. Di dalam salah satu Sutta Buddha itu saya pernah membacanya Bante, bahwa berbuatlah bijaksana, bergaulah, jangan bergaul dengan orang bodoh, tetapi bergaulah dengan para bijaksanawan. Kemudian ada lagi satu sutta yang mengatakan jangan sampai perilakumu itu dicela oleh para bijaksanawan. Nah, itu yang bagaimana Bante? Ya, kalau kita membahas masalah malu, ya, memang ini merupakan kunci yang sangat penting. Sang Buddha menekankan tiap-tiap orang itu harus memahami akan dirinya sendiri, bahwa diri kita ini pada mulanya batin kita itu sudah terang benderang. Tetapi ketika ada pengotor, kita timbul nafsu, timbul kebencian, timbul niat jahat, itu berarti mengotorin batin dan pikiran kita sendiri. Siapapun yang dimulai dengan mengetahui akan kualiti batin kita mulai kotor, saat itulah kita timbul malu. Malu, mengapa pikiranku kok jahat, negatif seperti itu. Disinilah yang dikatakan permulaan, yang dikatakan siapapun juga yang memahami seperti ini, maunya selalu kembali ke dasar yang utama, bahwa batin semua makhluk itu terang benderang. Kita tidak mau dikotorin, tidak mau dikotori oleh apapun juga. Demikian juga maksudnya, siapapun yang sering bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, otomatis mereka tidak tahu bagaimana membuat batin dan pikiran selalu terang benderang, tidak ada penutup, tidak ada pengotor, sehingga dengan demikian kita tidak terkontaminasi. Bergaul dengan orang yang tidak baik juga begitu, itu bisa mempengaruhi batin dan pikiran kita jadi terkontaminasi. Maka teknik-teknik yang diajarkan Sang Buddha itu adalah teknik yang sangat-sangat luhur, supaya kita bisa terhindarkan dari pengotor, supaya kita bisa tidak menderita lagi. Itu gimana? Itulah yang diutamakan oleh Sang Buddha, supaya teknik yang beliau berikan adalah cara untuk kita bersama-sama tiap hari bertambah bahagia, sehingga dalam kehidupan selama hidup ini kita belajar meningkatkan kebahagiaan kita. Pasti semua orang akan menemukan titik yang mana membuat mereka tambah bahagia, dan titik mana yang membuat mereka bisa tambah menderita karena kurangnya rasa malu di dalam kekotoran batinnya itu, sehingga mereka menyebabkan terjerumus ke dalam hal yang tidak bagus itu. Ya Bante, terima kasih.
Jadi demikian ya keluarga Dhamma TV, Bante telah menerangkan bahwa sebaiknya bergaul dengan orang yang bijaksana. Nah ini kalau menurut Pak Haryanto, Bante tadi mengatakan jangan bergaul dengan orang bodoh atau orang yang tidak bijaksana atau orang yang jahat atau orang apapun. Kalau menurut Bapak, apakah mental itu bisa nulari? Menurut panjenengan bagaimana? Ngaten Bu dan yang terhormat Bante, menurut pemahaman kami yang masih dangkal, kami melihat bahwa malu itu adalah suatu nilai. Kalau kita sedang ngomong tentang hukum, nilainya adalah benar dan salah. Kemudian kalau mungkin saat ini kita ngomong masalah agama itu nilainya pahala dan dosa. Namun ketika malu, itu tidak ada bandingannya. Malu atau tidak malu tidak ada. Karena ternyata malu itu berangkat dari kebudayaan. Kebudayaan berangkat dari kebiasaan, kebudayaan berangkat dari karakter, karakter bangkit dari kebiasaan, kebiasaan bangkit dari komitmen, komitmen itu disebabkan oleh kepercayaan yang kita dapat. Nah, kepercayaan yang kita dapat itu sangat-sangat diwarnai oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau ibu kita mengatakan, "Le, awakmu dadi wong apik," berarti kita akan berusaha menjadi orang baik. Tapi kalau teman kita mengatakan, "Gak apa-apa bro, ngerokok titik ae, gak apa-apa, pokoknya ojo ketemuan," berarti kita sudah menganggap bahwa ngerokok itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang kita benarkan. Disinilah malu itu menjadi tolok ukur. Jadi ketika saya malu, aku izin ngomong yang ibuku lek aku ngerokok. Nah, saya malu ngomong kepada ibu saya bahwa saya ngerokok. Ini tidak bisa diukur. Jadi kalau kita semakin banyak bergaul dengan orang baik, maka ukuran malu kita juga akan menjadi ke arah yang lebih baik. Kira-kira demikian, Bu. Jadi kalau menurut Anda, jadi malu itu tergantung bagaimana masyarakat menilainya, begitu ya? Betul. Sekarang kan ada juga malu-malu yang universal. Siapapun misalnya mencuri, itu semua orang dimanapun lingkungannya, dimanapun asalnya, tentu ketika dia mencuri tentu dia berusaha untuk mengelak karena itu sangat memalukan. Kita sudah banyak melihat di televisi itu begitu banyaknya pencuri, dan mereka juga berusaha dengan dalih begini-begini, bahkan menyuap sana menyuap sini agar terlepas dari hukuman. Kalau menurut Anda bagaimana itu, Pak? Nuwun sewu, itu pencuri itu ketahuan atau enggak, Bu? Disinyalir, jadi masih di dalam disebut tersangka. Jadi kalau pencuri ketahuan, dia malu. Tapi kalau pencurinya atau pencuriannya tidak ketahuan, dia tidak akan ngaku dan tidak merasa malu. Aman-aman aja. Aman-aman saja. Jadi sebetulnya malu ini juga di samping sebagai tolok ukur, dia sebetulnya juga bisa sebagai punishment. Hukuman begitu. Jadi ya? suatu saat kita itu harus mengembangkan punishment berbasiskan malu. Kira-kira seperti itu. Wong di Amerika, mohon maaf, di Korea atau di Jepang saja, kalau ada pejabat yang tidak berhasil menjalankan suatu misi atau menjalankan suatu tugas, yang bersangkutan merasa malu, mengundurkan diri atau bahkan sampai bunuh diri. Harakiri dan segala macam. Ya, itu memang ada seperti itu. Dan memang semua orang itu takut akan hukuman itu ya, Bante ya. Kalau menurut Bante tentang hal ini bagaimana, Bante? Orang takut hukuman, tetapi dia telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana, Bante? Ya, inilah yang dikatakan manusia itu harus menyadarin untuk melatih diri bagaimana kita semenjak kecil diisi dengan program-program yang jelas, terang, sehingga dengan demikian tidak ragu-ragu untuk memberikan satu kesimpulan. Kalau dia diajarkan diisi program yang salah, ini akan jadi sarana yang menjadi pembenaran bagi mereka masing-masing. Maka dari itulah
program ini harus jelas, harus tegas. Siapapun juga yang melakukan kesalahan, kita tetap katakan itu kesalahan. Siapapun juga yang melakukan kebaikan, kita tetap katakan itu sebagai kebaikan. Inilah definisinya, itu harus jelas, baru mereka bisa memberikan keputusan mana yang mereka dikatakan perlu malu atau tidak perlu malu, itu aja. Jadi ada definisi yang jelas, harus diisi ketika masih kecil, masih polos. Nah, ini tentu menarik sekali bagi keluarga Dhamma TV semuanya. Tetap di Dhamma TV, kita jeda sejenak. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tema kita yaitu bahwa malu, berbuat malu itu adalah sangat tercela. Jangan pernah berbuat malu karena itu akan dicela oleh banyak orang. Tapi sebelumnya ini kepada penelpon dan yang suka sering WA, SMS ini dari Bapak Irfan ya, ini dari Grab ini juga. Kemudian Bapak Wahono Sumbersari, Bapak David di Suropati dengan Pak Tommy di Suropati, rekan-rekan Mas FM Jalan Cipto 16, Mbak Eri Jalan Bromo, Ibu Nunin yang sedang streaming di Mojokerto, Bapak Win di Kali Bakar Dampit, Ibu Mustaman Jalan Simpangkawi, Bapak Ibu Joko di Genuk Watu, juga Bapak Bimo di Genuk Watu, Mbak Ida dan Mas Andi di Kepo, Bapak Arianto di Kepo, dan Bapak Tony Samuel. Baik, kita lanjutkan tadi tema kita ya, bahwa tadi tentang bagaimana kita ini supaya kita tidak malu, karena malu itu ada punishment, katanya Bapak Arianto begitu ya. Malu itu akan ada akibat, akan ada sesuatu di masyarakat yang kadang-kadang ada orang yang mendapat malu itu dikucilkan dari lingkungannya, disendirikan dari keluarganya karena dia melakukan sesuatu yang membuat malu. Malunya untuk diri sendiri dan kadang juga malu bagi keluarga, yang lebih parah lagi malu bagi negara dan bangsa. Nah, ini berbahaya sekali. Jangan pernah kita membuat malu bagi bangsa dan negara. Jangan pernah misalnya kru Dhamma TV kalau sedang berkameraman di luar sana, cobalah berperilaku baik karena kita orang baik, sehingga oh itu orang-orang Dhamma TV baik karena Bante selalu mengajarkan kebaikan. Nah, dengan demikian maka kita semuanya menjadi baik. Dan ini tadi ada salah satu Sutta Buddha itu Bante yang mengatakan semua makhluk takut pada hukuman, semua makhluk takut pada ancaman, semua makhluk takut pada kematian. Nah, bagaimana ini Bante? Ya, dengan sendirinya lah, siapapun yang mau dipukul, mau dirampok, mau dilakukan sesuatu yang membuat mereka menderita, pasti responnya itu mereka takut. Maka dengan demikian memahami seperti ini, kita sendiri juga begitu. Begitu juga orang yang lain juga seperti itu. Maka memahami kedua pihak seperti ini, marilah kita bersama-sama dengan penuh ketegasan bahwa agama bukan menakut-nakutin. Agama bukan untuk membuat makhluk yang lain menderita, tetapi agama sesungguhnya bertujuan untuk membangun masyarakat kita supaya kita bersama-sama bisa menciptakan kebahagiaan dan kedamaian bagi semua pihak, tidak pandang bulu. Disitulah yang dikatakan bahwa kita menjadi orang yang adil di dalam agama kita masing-masing, sehingga bukan mengatakan pokoknya agamaku tok sing bahagia, yang lainnya menderita, tidak menjadi masalah. Kita harus memikirkan bersama bagaimana kita bisa menciptakan agama yang harmonis, indah, dan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Disitulah yang dikatakan seorang agamawan seperti ini, dimanapun juga mereka berada, mereka telah melaksanakan misi utama dari tujuan dari agama itu, menciptakan lingkungan masyarakat lebih damai dan lebih bahagia, bahkan lebih sejahtera bersama. Jadi kesejahteraan memang didambakan oleh semua orang, oleh semua umat, siapapun orangnya, apapun agamanya, dari kelompok manapun, tentu menginginkan kebahagiaan. Saya kepada Bapak Arianto, kalau menurut pendapat Anda bagaimana tentang bahwa ketika malu itu
terutama adalah karena ada ancaman. Silahkan. Saya menganggap bahwa malu itu bisa dijadikan kelanjutan dari hukum positif kita, dan malu itu bahkan terkadang lebih menghukum daripada hukum positif atau hukum perundang-undangan yang kita punyai saat ini. Sebagai contoh begini, Bu. Seorang koruptor, dia telah terbukti mengkorupsi sekian triliun, kemudian setelah terbukti dia dipenjara, oleh negara diberikan punishment seberat-beratnya sehingga dia dimiskinkan, kemudian asetnya disita. Namun begitu dia kembali ke masyarakat, masih diterima. Ternyata masyarakat tidak menganggap ini adalah hal atau menganggap orang ini harus kita kucilkan. Jadi di sini malu akan menjadi punishment apabila kita sama-sama menganggap bahwa perbuatan ini merugikan. Kemudian orang yang melakukan ini harus kita kucilkan. Kalau bahasanya anak kecil itu kita satru. Kalau sudah disatru itu adalah hari terburuk bagi anak kecil itu. Begitu juga dengan orang yang berbuat salah. Kalau hanya masalah hukuman bisa ditebus. Kalau masalah harta yang diambil bisa dicari lagi. Tapi kalau sudah malu kemudian dia dikucilkan, kemana dia berada, kemana dia pergi, di mana dia berada, selalu itu yang menjadi trademarknya dia, maka mau tidak mau dia akan merasa sangat tertekan. Sehingga ini yang bisa menjadi punishment dari hukum positif kita. Nah, kita di sini kan tidak pernah. Ayo kita permalukan yuk para koruptor, itu tidak pernah. KPK sudah berusaha mempermalukan itu dengan memberikan baju khusus yang warnanya oranye itu, Bu. Tapi ternyata lama-kelamaan rasa malu itu juga hilang. Sehingga mereka keluar dari gedung KPK, keluar dari pengadilan, turun dari mobil tahanan walaupun diborgol, masih dengan senyum-senyum dada-dada. Jadi rasa malu ini sudah sangat bergeser. Penilaian penilaian tentang malu atau apa yang memalukan ini sangat bergeser. Padahal ini bisa menjadi kelanjutan dari punishment ataupun apapun yang kita harapkan. Sehingga kalau orang sudah malu, saya tidak ingin keluarga saya malu, saya tidak ingin dikucilkan, saya juga tidak ingin merasa ada kerugian spiritual dari perbuatan yang material saya, sehingga malu ini bisa menjadi jembatan atau menjadi pengimbang atau bahkan menjadi kalau bahasa Jawanya itu ngejlokno, menambahi beratnya hukuman sehingga orang-orang lainnya saya enggak apa-apa dihilangkan uang saya tapi jangan kucilkan saya, mungkin begitu Bu kira-kira. Makanya kalau kita melihat di para koruptor itu, mereka kan kadang-kadang ada inisiatif untuk mengembalikan uangnya. Tapi mungkin dengan dalih kalau sudah saya kembalikan tolong saya jangan dihukum lagi atau jangan diproses pengadilan. Apa betul begitu kira-kira? Kalau seperti itu bisa saya sedikit saya artikan lain, Bu ya. Jadi malu itu sebetulnya bukan hanya malu berbuat celah, Bu. Tapi malu itu kadang-kadang kita juga harus berpikir malu berbuat benar. Maksudnya malu berbuat seolah-olah baik. Hari ini kita sedang diributkan, tahun depan kita akan diributkan dengan kampanye politik, sehingga hari ini banyak orang melakukan pencitraan. Nah, di situ harusnya orang-orang yang kepingin hanya dianggap baik harusnya malu. Kita ini sama-sama tahu bahwa ada beberapa orang, saya tidak ngomong semua ya Bu ya. Nanti kalau saya ngomong semua memang tidak semua. Betul. Iya. Saya menghakimi namanya. Tapi ada beberapa orang baiknya kok pas waktunya kampanye tok. Kenapa baiknya hanya kepada fakir miskin dan pas di depan kamera? Kenapa tidak baik kepada tetangganya? Kenapa tidak baik selama 24 jam? Kenapa tidak baik selama 365 hari? Kenapa baiknya, kenapa tiba-tiba kebaikan itu datang hanya kepada saat dibutuhkan?
pada saat ada kepentingan. Nah, ini kan harusnya malu. Namun mana? Di mana letak kemaluan beliau? Kemaluan itu sekarang, dan masyarakat kita juga tidak berusaha mempanis itu. Mungkin Bu ya, mungkin masyarakat kita ini sekarang sudah mulai agak geser. Hal yang dulunya malu, wadi, kalau katanya orang Jawa. Maka dulu tuh awakmu ojo ngisini, waduh, itu kalau sudah ngisini itu sudah lebih baik punya nilai jelek tapi tidak nyontek karena tidak malu. Nah, ini Bu yang budaya ini yang mulai hilang. Dan saya sangat berharap kepada tokoh-tokoh yang membawa kemurnian dari ajaran agama, pencerahan dan segala macam ini mungkin bisa mengembalikan lagi harusnya kita itu malu atau enggak pada suatu kejadian. Kira-kira demikian. Iya, ini bagaimana Bante kalau cara mengajarkan atau begini ya. Kadang-kadang kita ini terjebak Bante pada budaya yang sudah tidak ada rasa malu ini Bante. Kalau menurut Bante bagaimana Bante mengatasi hal ini? Untuk mengatasi ini seharusnya ada departemen pendidikan yang penting juga mereka harus meningkatkan. Lalu departemen yang bagian sosial ini juga memikirkan, sudahkah mereka memberikan satu percontohan yang jelas kalau mereka sekarang yang di penjara ini tetapi tidak ada pendidikan, tidak ada pengarahan. Jadi disinilah yang dikatakan kekurangan. Jadi yang dikatakan oleh Presiden revolusi mental, tapi dibiarkan. Mental mereka itu yang di penjara dibiarkan, jadi bagaimana bisa berubah? Maka itu kalau kita perhatikan, di Dhamma TV kan juga pernah kita tayangkan yang di India, mereka itu ada satu penjara itu dibimbing untuk vipassana selama 2 minggu penuh. Akhirnya dari penjara itu kasih percontohan, mereka berdiam diri, merenungkan kelemahannya, merenungkan kesalahannya, bertekad untuk memperbaiki, memancarkan cinta kasih, bahwa yang menyebabkan dia bisa melakukan kejahatan itu karena benci dan jengkelnya. Ketika ada cinta kasih, dia menyesal bahwa kita telah melakukan ini. Jadi ada perubahan yang sangat dahsyat dari pola-pola pikir orang yang terpenjara itu. Disitulah yang dikatakan mereka ada perubahan. Kalau semuanya seperti ini, cara seperti ini yang ada di Indonesia ini, tidak ada perubahan sama sekali ya. Seolah-olah penjara nggak ada gunanya, dibuat penjara tetapi tidak ada pembinaan sama sekali. Disitulah kekurangan dan sangat-sangat lemah dalam pembinaan itu. Jadi revolusi mental tidak terwujud karena tidak ada contoh yang jelas, tegas dan berani dari Departemen Pendidikan maupun Departemen Sosial yang mengurusin masalah orang yang terpenjara itu, bagaimana mereka solusinya yang terbaik untuk dibina ke arah yang lebih baik. Iya, ini betul-betul menjadi PR kita bersama. Mari kita renungkan kira-kira bagaimana untuk mengurai masalah-masalah yang ruwet ini. Kita jeda sejenak, setelah yang satu ini saya kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, menarik bukan ya? Jadi penuhnya penjara, bahkan kalau saya mendengar di televisi itu sampai orang itu tidak bisa tidur dengan enak di dalam penjara karena sempitnya tempatnya kecil, tetapi tiap hari masuk terus para narapidana, dan disinilah tempat itu menjadi penuh sesak sehingga hampir kata mereka itu tidak ada kenyamanan sama sekali. Bagaimana penjara ini supaya longgar, supaya orang malu untuk masuk penjara, supaya ketika dia keluar dari penjara dia berpikir bagaimana saya bisa pulang. Karena tetangga saya bagaimana, anak saya sekolah bagaimana, bila saya telah pernah masuk penjara. Hati-hati karena mental bangsa kita sekarang ini masuk penjara itu biasa. Hanya kecelakaan saja itu tidak apa-apa. Tetapi zaman dahulu masuk penjara adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang dosa yang hampir tidak bisa dimaafkan. Zaman sekarang masuk penjara rasanya hanya kecelakaan saja, seperti orang masuk rumah sakit saja, tidak terlalu bersalah. Nah, Bante telah mengatakan
cobalah dengan wipasana. Nah, ini saya ingin tahu cara-cara wipasana itu bagaimana, Bante? Monggo, Bante. Ya, sesungguhnya wipasana itu adalah strategis yang ditemukan oleh Sang Buddha bahwa manusia yang ingin bahagia itu memang harus dilihat dengan nyata dalam hubungan sosial ini. Yang terlihat adalah tata cara dia bicara. Kalau tata cara dia bicara ini selalu positif, baik, berguna, dan bermanfaat, otomatis kata-kata ini membawa faedah untuk siapapun yang mendengar. Tetapi sebaliknya, kalau apapun yang diucapkan ini membuat sesuatu yang negatif, menyakitkan, menyusahkan, membawa penderitaan bagi pihak yang lain, ini adalah tata cara bicara yang tidak tepat dan tidak bijaksana, sehingga merugikan, membawa penderitaan bagi pihak yang lain. Demikian juga kita diajarkan untuk memiliki manajemen di dalam tingkah laku yang tepat dan benar, sehingga selalu terarah yang positif yang membawa manfaat bagi pihak yang lain, bermanfaat untuk pribadi juga. Tetapi kalau tingkah lakunya tidak ditata seenak dewe, sesuka-sukanya, amburadul sesuka mereka, otomatis ini akan merugikan, menyusahkan pihak yang lain. Otomatis manajemen tingkah laku seperti ini tidak bagus. Demikian juga kalau ini sudah bagus, ucapan sudah bagus, bagaimana kita menata ke dalam batin dan pikiran kita supaya tidak memberikan sedikit pun energi pikiran ini menuju ke arah yang negatif, tetapi diarahkan selalu positif, positif, positif. Jadi selama kita latihan wipasana itu dalam waktu 24 jam itu diusahakan bersama-sama, arahkan positif, arahkan positif, arahkan positif terus menerus. Ini akan menjadi karakter dan kebiasaan yang sangat-sangat luar biasa. Keluar dari wipasana selama 10 hari atau 2 minggu akan berubah, bahwa kita telah menciptakan pola-pola pikir yang sangat positif. Otomatis dia tahu, oh ternyata aku dulu salahnya karena condongnya pikirnya diarahkan negatif, sehingga menyebabkan kita ucapan negatif, tingkah laku negatif. Itulah yang menyebabkan aku masuk penjara. Sekarang aku sudah tahu dengan cara seperti ini, otomatis mereka akan lebih arah positif, positif, dan akhirnya diberikan penjelasan lagi bagaimana untuk memahami dan mengerti pikiran mana yang mengarah ke arah penderitaan. Bila mana kecemplung masuk ke dalam penderitaan, kita akan menderita terus-menerus di sana. Tetapi Sang Buddha juga mengajarkan, cobalah arahkan pikiran kita untuk bebas dari semua penderitaan. Kalau kita mampu membiasakan bebas dari penderitaan, otomatis disinilah belajar untuk membiasakan arah pikiran kita sendiri. Tadi yang positif sudah kita mampu, sekarang kita mampu lebih tinggi lagi, membebaskan dari semua penderitaan. Akhirnya dia melatih selama 2 minggu, terasa plong, lebih enteng, lebih damai, lebih bahagia. Disitulah yang dikatakan, ini loh yang aku cari. Bukan aku cuma mau di penjara, tetapi tidak kasih way out. Yang aku cari untuk membebaskan dari penderitaan, supaya aku tidak menjadi orang yang salah arah lagi, tetapi memiliki arah yang tepat dan benar. Sehingga dengan demikian itulah motivasi daripada agama itu akan terlihat dengan jelas dan tegas. Ada way out untuk membebaskan mereka. Berkurangnya manusia masuk penjara, sehingga mereka makin lama makin berkurang karena mereka latihan. Demikian juga yang di India. Siapapun yang sudah pernah masuk dan diajar, diimitasi, semenjak itu mereka tidak pernah kembali lagi. Dulunya sebelumnya mereka kembali berulang-ulang. Jadi masuk dengan penjara lagi. Masuk penjara lagi. Tetapi setelah diajarkan dengan teknik yang sama seperti ini, dia mengerti, oh mereka sudah merubah di dalam diri individu masing-masing, bukan dilihat KTP-nya, tetapi arah pikirannya. Dia positif atau negatif, dia menuju penderitaan atau menuju bebas dari penderitaan. Itulah yang menentukan mereka berubah atau tidak berubah. Luar biasa keluarga Dhamma TV. Saya kira apa yang dikatakan oleh Bante ini bukan jarini atau ngoyoworo, atau tentu tidak ada buktinya, tetapi pasti ada buktinya. Dan ini rasanya mungkin belum pernah dicoba oleh pemerintah Indonesia untuk memberi wipasana kepada para nabi. Dan bagi keluarga Dhamma TV yang ingin
berlatih Vipassana, kami persilahkan untuk datang di Dhamadipa Arama, Jalan Mojorejo 44 Batu. Di sana ada Yang Mulia Bante Kanti, bisa mendaftar ke sana. Kalau misalnya masih bingung bisa berhubungan dengan telepon-telepon yang bisa ada, yaitu di 0341 402 777, SMS-nya di 08510 701 8802, dan WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Vipassana bebas. Vipassana bukan hanya milik agama Buddha. Biarpun namanya Vipassana, tapi mungkin kalau orang Jawa biasa mengatakan semedi. Di situ diajarkan untuk topo bisu, jadi tidak berbicara. Makan dengan meditasi. Bagaimana itu? Makan dengan meditasi. Anda akan merasakan cara menyendok makanan, merasakannya. Kalau katanya di kedokteran ada 40 kunyahan. Nah, di situ Anda akan mengunyah betul-betul 40 kali. Menelannya perlahan-lahan. Berjalan pun Anda akan merasakannya. Setapak kaki diangkat, diletakkan, kaki diletakkan, diangkat lagi. Bahkan ketika semut berjalan, Anda akan memberi kesempatan semut untuk berjalan. Baru Anda berjalan. Sampai semut pun akan Anda pikirkan. Ini pengalaman spiritual yang sangat indah, sangat luar biasa. Jadi kami persilahkan bagi yang berminat. Pumpung ini di awal November nanti ada Sayadaw dari Burma mungkin itu, yang akan membimbing para meditator. Di sana mungkin sampai 10 hari atau langsung ke Jalan Mojorejo 44 Batu. Kalau orang Malang bilang di Ngandat. Nah, Ngandat sebelum Beji, nah di sana ada Wihara Ngandat, Wihara Dhamadipa Arama. Kami persilahkan. Ini menarik sekali ini Bante, karena belum pernah ada yang mencoba ya di Indonesia. Mungkin narapidana bila diberi Vipassana, pelajaran Vipassana selama 10 atau 15 hari, akan ada perubahan. Dia tidak akan kembali ke selnya lagi. Dia akan menjadi orang yang baik. Sekarang kalau menurut Bapak Haryanto bagaimana Bapak? Iya, tentunya pemahaman saya tentang Vipassana baru kali ini saya dengar, dan ternyata itu luar biasa. Namun kalau boleh saya breakdown dengan kemampuan saya, coba saya analisa gitu. Jadi Vipassana ini menciptakan budaya. Jadi budaya berbuat baik, kira-kira demikian Bante. Ya. Jadi kalau saya boleh ngomong budaya ini sebetulnya awalnya adalah dari komitmen. Vipassana juga mungkin mengajarkan orang untuk berkomitmen. Kalau orang sudah berkomitmen, kalau kita sudah berkomitmen, kita akan konsisten. Saya sudah berkomitmen, langkah berikutnya kita harus konsisten. Ketika kita berkomitmen dan kita konsisten, kita akan menciptakan suatu kebiasaan. Mungkin hari ini memang tidak berhasil, tapi kalau itu terus kita ciptakan, kita pelihara kekonsistenan kita akan menciptakan suatu kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, maka akan menjadi karakter. Seperti kalau kita bilang karakter orang Indonesia itu selalu tersenyum, karena kita sudah terbiasa tersenyum. Tersenyum itu bukan hal yang aneh bagi negara kita, atau bukan hal yang aneh bagi rakyat Indonesia. Kalau sudah ada karakter, maka begitu banyak orang yang mempunyai karakter yang sama, maka akan terciptalah budaya dari karakter tersebut. Sehingga kalau tadi disampaikan masalah Vipassana, bayangkan Bu Hani, orang berkomitmen untuk berbuat baik. Kemudian walaupun hari ini dia tidak bisa berbuat baik 100%, dia konsisten. Saya tiap hari harus berbuat baik. Saya tiap hari harus melakukan suatu kebaikan. Akhirnya kebaikan itu menjadi kebiasaan. Kebaikan itu ada di urat nadinya. Sehingga kebaikan itu menjadi karakter. Dia berubah dari orang yang tadi masuk penjara, berubah karakternya menjadi orang yang lebih baik. Orang yang bahkan selalu membawa kebaikan.
Nah, kalau orang-orang tadi ini yang selalu membawa kebaikan berkumpul di suatu tempat dan menciptakan, mencurahkan pikirannya bersama-sama, maka akan terjadi kebudayaan yang berbuat baik, Bu. Jadi mungkin kalau boleh saya analisa, Wipasana itu arahnya adalah menciptakan budaya yang lebih baik, dan kalau budaya ini dibawa ke tataran yang lebih tinggi, mungkin bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Kira-kira demikian. Tentu saja. Sebenarnya di Jawa sudah ada Wipasana itu yang biasanya kita sebut itu kalau meditasi ya kita diam, tetapi merenung ya, perenungan. Jadi ketika kita diam, ketika kita misalnya dondom ya atau melukis, itu kan kita konsentrasi ke satu hal. Wipasana itu ditekankan konsentrasi pada satu hal, yang selebihnya lagi ke dalam diri. Satu ini diolahkan kepada diri sendiri. Perenungan. Kalau orang Jawa ada istilahnya itu ya, topo broto itu. Jadi bukan bertapa yang meditasi, tapi topo broto itu kan ketika seseorang pergi ke luar daerahnya, dia akan melakukan kebaikan, dia akan menolong orang, itu termasuk topo broto. Ketika dia berperang itu sebenarnya topo broto, karena di situ dia akan melakukan sebagai seorang satria yang mempunyai tujuan untuk membela negaranya. Ini termasuk topo brotonya seorang kesatria Jawa. Nah, disitulah topo broto itu Wipasana, melakukan hal baik dari ucapan benar, perbuatan benar, pikiran benar. Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, ini ada dari Ibu Suwarni. Selamat sore, saya ingin bertanya, dalam kehidupan sebelum kita sadar, umumnya semua kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau memalukan. Bagaimana ini? Bagaimana Bante? Dia bertanya, kalau kita kan belum menyadari bahwa ini belum memalukan, apa yang saya lakukan ini, saya kan belum tahu bahwa ketika saya mencuri ini akan ketemon, Bante ya, belum memalukan. Apa yang harus ditata di dalam pikiran itu, Bante? Ya, itulah kita tadi sudah katakan, kita harus mengisi anak-anak kita semenjak kecil atau fundamental daripada yang dikatakan ini benar atau itu salah. Kita lihat, Sang Buddha yang mengatakan, cobalah lihat ke dalam diri kita sendiri, bahwa kita harus menata ulang cara kita, tingkah laku kita. Mana yang merupakan tingkah laku yang salah? Menyakitin, memukul, mencuri, membunuh, memperkosa, itu melalui tubuh jasmani kita, itu sesuatu hal yang negatif, yang jahat, yang tidak boleh kita lakukan. Semua agama menekankan tidak boleh itu. Demikian juga ucapan kita. Kita harus tahu mana yang dikatakan ucapan-ucapan negatif, caci maki, fitnah, berbohong, kata-kata kasar, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dia sudah sering ngomong macam-macam tapi tidak ada manfaatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita ucapkan lagi, tetapi bagaimana kita mengalihkan untuk tingkah laku yang benar, yang baik. Ya. Ini kalau kita tahu tingkah laku yang baik itu begini, ucapan yang baik itu begini. Jadi memahami mana yang positif dan mana yang negatif, demikian juga pikiran kita. Mana yang positif dan mana yang negatif, kita belajar ke arah ini dengan nyata. Kita tidak akan ragu-ragu, oh ini loh jalan yang benar sebagai ini, jalan ini salah. Kalau kita tidak belajar untuk memeta-metakan yang benar yang mana, yang salah bagaimana, semuanya diserahkan yang atas yang ngatur, berarti kita tidak tahu jalan way of life yang jelas. Tetapi kalau way of life yang jelas ini seperti ini, kita tidak ragu-ragu, oh ini salah. Kita tahu kita pernah melanggar hal-hal yang salah itu. Ini yang benar, tetapi yang benar ini kita juga tingkatkan bersama untuk mengajak semuanya mengikuti jalur yang benar supaya dunia ini lebih indah, lebih damai, dan lebih bahagia. Inilah yang dikatakan belajar kenyataan. 10 hal yang positif dan 10 hal yang negatif. Kita paham jalur mana yang kita pilih. Yang negatif ini pasti kalau bisa dihentikan. Yang positif ini marilah kita berlomba-lomba mengembangkan bersama untuk menuju yang lebih baik. Setiap
detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Semoga kita bisa menciptakan dunia ini bagaikan surga yang nyata terbentuk karena semuanya mengikuti jalan yang benar dan baik. Tidak usah melihat KTP-nya, agamanya apa, tetapi lihatlah cara bicara kita, tingkah laku kita, pola pikir kita, itulah yang Anda perbaikin. Otomatis ini sudah akan menciptakan kebahagiaan. Itulah tujuan utama dari semua agama. Ya, Bante. Terima kasih. Ini dari Pak Tani Singosari. Ini hanya pernyataan pemimpin agama yang paling dicontoh perilakunya. Semoga bisa menjadi pemimpin kekuasaan yang baik juga. Terima kasih Pak Tani dari Singosari. Dan tadi juga ada pertanyaan tentang ini tadi ya, tentang malu tadi. Apakah kalau menurut Bapak Haryanto orang yang malu itu harus ada rambu-rambunya? Apakah bila tidak ada rambu-rambu kita boleh menabrak rambu-rambu tersebut? Bila tidak ada KUHP kita akan melanggar hukum. Menurut Bapak Haryanto bagaimana? Iya, menurut saya sebetulnya KUHP ataupun juga perundang-undangan atau hukum-hukum positif yang diciptakan oleh manusia itu adalah hasil tafsir dari apa yang sebetulnya diwahyukan kepada, atau bukan diwahyukan, diilhamkan kepada kita dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau kita mau bertanya, Bu, supaya saya tidak berbuat memalukan, itu sebetulnya kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Karena kitab atau kamus malu, kamus berbuat cela, kamus baik atau buruk itu sudah ada di sana. Boleh saya katakan bahwa sampai saat ini setiap orang yang mencuri sudah tahu bahwa perbuatannya itu salah. Bisa saya katakan bahwa setiap orang yang berbuat bohong itu tahu bahwa dia berbuat salah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita supaya tidak berbuat malu atau tidak berbuat celah, ya sebetulnya harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau komitmen? Apakah kita konsisten dengan komitmen kita? Kalau kita konsisten, apakah itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi karakter dari kehidupan kita sehari-hari? Jadi artinya bahwa malu, berbuat celah itu harus mulai saat ini harus kita jadikan suatu background dalam berpikir, background dalam berucap, dan background kita dalam bertindak. Malulah berbuat celah, kira-kira. Ini ada dari Pak Win Kalibakar nih ya. Ketika bercermin dan kemudian di cermin itu dia melihat tukang suloyo, artinya itu orang yang suka berbohong. Nah, sebaiknya bagaimana? Kalau kita bercermin diri, kita sudah tahu, aduh saya ini tukang bohong. Seperti yang Anda katakan tadi, supaya dijelaskan lebih dalam lagi untuk Pak Win Kalibakar. Monggo silakan Pak Haryanto. Pak Win, kalau panjenengan tadi mirsani kita dari segmen pertama atau dari awal, pasti jenengan nanti sudah paham dengan apa namanya vipassana gitu. Ya. Sebetulnya itu salah satu kuncinya, Pak Win. Kita bersalah itu bukan berarti kita bertindak itu bukan berarti kita benar. Kalau panjenengan sudah paham bahwa panjenengan itu salah, berarti sekarang panjenengan tinggal mencari solusinya. Kalau tadi disampaikan oleh Bante bahwa untuk kita bisa melaksanakan vipassana, kita bisa melakukan perenungan, kita bisa melakukan kontemplasi, kira-kira kesalahan kita apa. Berarti paling tidak kita harus membatasi supaya tidak mengulangi kesalahan kita. Kalau kita setiap hari berusaha tidak mengulangi kejadiannya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan menjadi kebiasaan. Jangan sampai hari ini saya berbuat salah lagi. Jangan sampai akhirnya setiap hari panjenengan tidak mengulangi untuk tidak berbuat salah. Bukan mengulangi untuk berbuat salah. Mengulangi untuk tidak berbuat salah atau mengurangi kebohongan panjenengan atau kesalahan panjenengan menjadi seorang pembohong yang tadi disampaikan ketika Anda bercermin. Akhirnya karakter Anda akhirnya terbentuk dari
cara wipasana tadi, Bu. Jadi kalau memang kita merasa bahwa kita ini pembohong, orang bersalah, ya mari kita berwipasana supaya kita menjadi orang yang lebih baik, supaya karena kita sudah tahu, Pak. Yang masalahnya adalah karena kalau kita itu tidak tahu dan banyak kali kita itu merasa benar. Nah, itu yang bermasalah. Yang repot ya. Itu yang repot. Jadi sudah baik sekali Pak Win ini merasa suloyo, merasa menjadi orang yang pembohong, dan tinggal ditambahkan wipasana, mungkin akan menjadi insan yang lebih berkarakter baik. Demikian, Bu. Jadi begini ya, wipasana itu menurut saya, ini mumpung ada Bante ini, wipasana itu akan memenuhi hasil yang luar biasa. Bahkan ada banyak murid-murid ketika akan ujian ya Bante, seperti hari ini, itu 2 minggu sebelumnya sudah wipasana. Dari kejernihan pikiran, dari mereka jauh dari gadget, dari mereka jauh dari, kalau wipasana kan di wihara ya, jadi dari orang tua, mereka harus mandiri. Itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Anak dididik untuk santun, karena ajaran-ajaran di Buddhis ini seperti ajaran zaman kerajaan dulu, ketika bertemu dengan yang mulia bagaimana kita harus menyembah, dan hierarki antara senior dan junior jelas di agama Buddha. Dan disitulah maka anak itu di wipasana diajarkan semua itu. Dia akan menjadi terang pikirannya. Dan ini banyak ini ya Bante ya, anak-anak yang terang pikirannya ketika menghadapi ujian. Seseorang yang pikirannya ruwet akan ketika wipasana, setelah wipasana dia akan memperoleh pencerahan luar biasa. Kenapa bisa begitu Bante? Ya, inilah yang dikatakan bahwa pikiran adalah energi. Energi yang tidak terarah, dia selalu memancarkan semburat yang tidak teratur. Tetapi ketika dia sering meditasi, memfokuskan, menenangkan, otomatis fokusnya inilah yang membuat mereka memperkuat daya ingatnya, memperkuat pola pikirnya, sehingga dengan demikian apa yang dia pelajarin itu cepat dia bisa fokus dan cepat bisa terserap, sehingga dengan sendirinya itu akan jadi sarana orang yang banyak meditasi itu akan mempercepat daya tangkapnya, kecerdasannya akan lebih meningkat daripada orang-orang yang tidak pernah meditasi, pikirannya semrawut, sehingga dengan demikian otomatis mereka memiliki pencerapannya yang sedemikian tidak full, otomatis dengan demikian ya banyak yang kelupaan, akhirnya siapapun yang sering meditasi daya lupanya itu sudah berkurang, daya ingatnya makin kuat, otomatis apapun yang dihadapin itu mereka menghadapi ujian dengan tetap tenang, tetap fokus, otomatis dia tahu, oh ini jawabannya begini, otomatis itulah menyebabkan dia hasilnya lebih bagus daripada mereka yang tidak fokus. Itulah alasannya. Iya Bante. Sekarang ini lagi Bante yang sudah lama ingin saya tanyakan, mumpung Iling ini hari ini Bante. Dengan wipasana itu seseorang menjadi perasaannya tuh tajam Bante. Ini saya sendiri ya Bante. Jadi misalnya saya akan kedatangan tamu memakai baju biru misalnya. Rasanya ketika saya diam begini Bante, itu akan tampak orang berbaju biru di dalam pikiran saya. Padahal saya tidak memikirkan dia. Bahkan kadang-kadang jelas namanya Christine misalnya gitu. Kenapa bisa begitu Bante? Ya, inilah yang dikatakan ilmu kebatinan adalah ilmu yang sesaat muncul energi dalam pikiran kita yang mampu menunjukkan apa yang akan terjadi, yang akan datang, itu seolah-olah muncul saat itu. Jadi kita masuk dalam gelombang yang akan datang, melihat sesuatu yang kita akan hadapi itu muncul seperti ini. Tetapi sesungguhnya wipasana itu bertujuan untuk memahami pikiran-pikiran yang kotor ini. Seharusnya kita malu terhadap diri kita sendiri, supaya pikiran ini bagaimana kita membersihkan sedikit demi sedikit kekotoran batin dan pikiran kita. Kalau bisa dibersihkan, kemampuan membersihkan itu berarti kemampuan kita mengurangi penderitaan kita. Kalau kita terus-menerus demikian rupa, akhirnya batin dan pikiran kita itu tambah lama tambah bersih,
lebih berkilau, kita berkurangnya penderitaan, jadi kebahagiaan kita meningkat 30%. Lalu melatih terus, dibersihkan terus, sampai kita memiliki kemampuan membersihkan 40%, berarti kebahagiaan kita meningkat 40%. Kalau kita mampu membersihkan, berusaha membersihkan sampai kita 50%, berarti kebahagiaan kita juga meningkat 50%. Dan akhirnya dengan penuh keberanian kita melihat arah pikiran mana yang membuat kita menderita. Saat itu pula kita bertekad jangan sampai mengarahkan pikiran yang salah lagi, yang kecemplung ke dalam penderitaan kita, tetapi kita dengan penuh keberanian mengarahkan pikiran untuk bebas dari semua penderitaan. Arah pikiran inilah yang menentukan kita mampu tidak kita terbebaskan dari semua penderitaan. Bila mampu kita full, tidak ragu lagi untuk membebaskan dari semua penderitaan, sadar sempurna. Disinilah yang dikatakan bahwa belajar agama Buddha itu bukan untuk percaya ini atau percaya itu, tetapi kemampuan individu masing-masing sampai di mana kita sudah mengurangi penderitaan, mampu meningkatkan kebahagiaan, bahkan sampai 100% lenyapnya penderitaan dan mencapai kebahagiaan yang 100%. Disitulah yang dikatakan hakikat Tuhan yang Maha Suci bisa tercapai ketika gelombang kita sesuci, semurni. Beliau yang Maha Suci, kita pun akan tahu itulah hakikat Tuhan yang Maha Suci. Baru kita ketemu dan paham, itulah Tuhan telah kita realisasi di dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian kebahagiaan yang kita harapkan akan terwujud. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih Yang Mulia Bante, terima kasih Bapak Haryanto. Sama-sama, Ibu. Waktu kita juga telah habis, dan semoga penjelasan dari Yang Mulia tadi meresap di hati kita. Jangan percaya, sekalipun Bante, saya bisa berani bilang jangan percaya pada perkataan Bante, tapi buktikan. Silahkan untuk menghadap Bante di setiap saat, setiap waktu. Saya Hani Sonyaruri mohon diri, sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Namo Buddhaya.